Kali ini kita akan membahas tahapan proses mediasi ya, yang diatur dalam bab 5 pasal 24 sampai 32 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006. Sebelumnya kita sudah membahas tahapan premediasi. Nah, saat ini kita masuk ke tahapan paling inti atau tahap proses pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2006. Tahapan proses mediasi ini terbagi ke dalam 6 kelompok pembahasan ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penyerahan resume perkara dan jangka waktu mediasi. Lalu ada ruang lingkup materi pertemuan mediasi. Kemudian keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat. Kemudian ketentuan mengenai mediasi yang mencapai kesepakatan. Lalu ketentuan berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berkaitan dengan penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses. Paling penting untuk kita perhatikan adalah bahwa proses mediasi itu ada batas waktunya. Jadi batas waktunya adalah 30 hari kerja sejak penetapan perintah melaksanakan mediasi. Jadi sejak adanya penetapan dari ketua majelis terkait perintah melaksanakan mediasi, maka sejak saat itulah dihitung jangka waktu atau batas waktu pelaksanaan lamanya pelaksanaan mediasi oleh para pihak berperkara. Jika kemudian dalam pelaksanaannya ternyata 30 hari kerja dianggap masih belum cukup, maka para pihak melalui mediator nanti dapat meminta untuk perpanjangan waktu proses mediasi maksimal 30 hari kerja. Jadi kesepakatan para pihak ya melalui mediator itu kemudian diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara yang disertai dengan alasan-alasan. Nah, nanti dari situ ketua majelis atau majelis hakim pemeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan mengenai perpanjangan jangka waktu proses mediasi. Selanjutnya adalah berkaitan dengan penyerahan resume perkara. Resume perkara dapat diserahkan para pihak paling lambat 5 hari kerja sejak penetapan perintah mediasi. Jadi setelah adanya perintah mediasi, para pihak mulai dapat menyiapkan resume perkara yang diperlukan untuk kelancaran proses mediasi. Nah, resume yang telah dibuat tadi itu diserahkan kepada mediator dan pihak lawan. Apa isi dari resume ini? Resume ini berisi hal-hal pokok seperti pendapat terhadap dalil pihak lawan, usulan kesepakatan, dan hal-hal lain berkaitan dengan pokok perkara. Resume perkara ini memiliki fungsi yang strategis. Di antaranya adalah resume perkara menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dan mediator, lalu kemudian menjadi pengetahuan para pihak ya maupun mediator mengenai posisi awal dari masing-masing dalam melaksanakan mediasi. Jadi dengan resume ini mediator khususnya bisa menilai nih perimbangan kekuatan kedua belah pihak seperti apa sehingga mediator sudah bisa memperkirakan pendekatan-pendekatan apa yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan mediasi. Termasuk juga dari resume perkara ini dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat di apa ya kemungkinan-kemungkinan yang ada berkaitan dengan berhasil tidaknya para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Jadi posisi-posisi tawar itu nanti akan menunjukkan bagaimana distribusi kekuatan sebenarnya di antara kedua belah pihak. Nah, mediator di sini tugasnya adalah dengan resume perkara tadi sudah bisa memperkirakan bagaimana menyimbangkan posisi para pihak karena kalau posisi awalnya sudah timpang dan itu tidak diupayakan untuk menyimbangkan posisi tersebut, hal ini akan menimbulkan komunikasi dalam mediasi itu cenderung tidak tidak berjalan secara baik ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran mungkin di salah satu pihak yang merasa lemah untuk mengungkapkan hal-hal yang substantif tapi ragu atau mungkin takut karena merasa lebih inferior daripada pihak lawannya.
Nah, ruang lingkup pertemuan mediasi. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi itu sebenarnya tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Jadi, kalau dalam proses mediasi dipandang ada hal-hal lain yang belum tercantum dalam gugatan yang ternyata berkaitan erat juga dan kepentingan para pihak, maka itu dapat dirundingkan pula dalam proses mediasi. Nah, jika dalam proses mediasi tercapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Jadi hal-hal yang disepakati di luar posita dan petitum awal itu dimasukkan lagi dalam gugatan ya dengan cara mengajukan perubahan gugatan kepada majelis hakim. Selanjutnya, nanti majelis hakim akan menilai apakah perubahan gugatan tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada. Berikutnya, mengenai keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat. Para pihak ya dapat menyetujui, para pihak secara prinsipal maksudnya, atau melalui kuasa hukumnya, ya dapat menyetujui untuk menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat untuk ikut serta di dalam proses mediasi, terutama dalam hal memberikan pandangan-pandangan atau pendapat atas dasar keahliannya atau karena ketokohannya atau karena karismanya yang dianggap dapat memberikan pencerahan atau membuka perspektif para pihak yang lebih luas terhadap pokok masalah yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi, sebelum memanggil atau menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu apakah pandangan atau rekomendasi atau pendapat dari tokoh atau ahli atau tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak. Nah, ini kalau sudah disepakati, maka nanti starting point-nya jelas. Kalau misalnya sudah ada pendapat dari ahli atau tokoh masyarakat itu, nanti para pihak dapat menyikapinya sesuai yang disepakati. Ini mengikat atau hanya sebagai bagian dari pertimbangan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut, perundingan lebih lanjut terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Berikutnya, eh, tentang mediasi yang mencapai kesepakatan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis, ya, merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jadi kesepakatan ini dirumuskan bersama para pihak dengan bantuan mediator. Jadi bahasanya bukan mediator membuatkan, tetapi merumuskan bersama, ya, merumuskan bersama, para pihak merumuskan bersama dengan bantuan mediator. Nah, dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang satu, bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Dua, merugikan pihak ketiga, atau yang ketiga, tidak dapat dilaksanakan. Jadi, mediator perlu memperhatikan aspek-aspek hukum berkaitan dengan hal-hal apa yang disepakati para pihak, supaya tiga larangan atau sesuatu hal yang harus dihindari ini tidak ada di dalam kesepakatan tersebut. Jika kesepakatan itu ternyata diduga kuat melanggar salah satu dari tiga hal ini, maka mediator wajib menyampaikan ke para pihak dan merumuskan kembali kira-kira kesepakatan apa yang tidak melanggar ketiga hal tadi. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Berikutnya, para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Jadi,
Kalau pihak-pihak sudah mencapai kesepakatan, kemungkinannya ada dua: meminta untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian, atau meminta atau mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang termuat dalam klausul kesepakatan damai tersebut. Nah, jika tercapai kesepakatan ini, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani tersebut. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana proses penelaahan oleh hakim pemeriksa perkara jika mediasi mencapai kesepakatan. Setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari kerja. Jadi 2 hari kerja ya. Semua hari di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu 2 hari kerja. Semua hari di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu merujuk pada hari kerja. Berikutnya adalah dalam hal kesepakatan perdamaian diminta untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Ternyata belum memenuhi ketentuan yang ada, yang kami jelaskan tadi ya, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, lalu dapat dilaksanakan, tidak berkaitan dengan pihak ketiga. Ya, kalau ada hal-hal di dalam kesepakatan itu yang menurut majelis hakim belum terpenuhi, maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Jadi ada catatan-catatan khusus dari majelis hakim mengenai hal-hal yang harus diperbaiki oleh para pihak supaya kesepakatan ini nantinya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Lalu, paling lama 3 hari kerja setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan tersebut, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Jadi, diterbitkan PHS baru ya untuk sidang pembacaan akta perdamaian. Kemudian, kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dan akta perdamaian tunduk pada ketentuan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Misalnya, jika akta perdamaian ini akan diumumkan di website, maka harus dipastikan bahwa informasi-informasi yang harus disamarkan itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Karena boleh jadi di dalam kesepakatan tersebut ada hal-hal yang bersifat eh, pribadi yang tidak boleh diketahui publik, sehingga pengadilan harus memperhatikan betul aspek ini sebelum mengunggah akta perdamaian tersebut ke dalam sistem informasi pengadilan. Berikutnya adalah tentang kesepakatan perdamaian sebagian. Dalam hal proses mediasi, mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, maka penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Jadi, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Nah, berikutnya, kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ya yang dicapai antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan ya dan mediator. Jadi itu ditandatangani oleh penggugat, sebagian tergugat serta mediator yang memfasilitasi atau yang menengahi para pihak selama proses mediasi. Kesepakatan perdamaian sebagian ini dapat dikuatkan dengan akta perdamaian jika tidak menyangkut aset, harta, kekayaan, dan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan yang ada. Jadi ada syaratnya juga, tidak semua kesepakatan perdamaian itu dapat dikuatkan dengan akta perdamaian. Kalau salah satu saja dari hal ini tidak terpenuhi, maka itu tidak dapat dikuatkan dengan akta perdamaian. Ya. Kemudian, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Jadi, terhadap pihak yang tidak ikut dalam kesepakatan perdamaian sebagian itu, penggugat dapat mengajukan gugatan
baru ya yang menempatkan pihak-pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagian tersebut sebagai pihak lawan atau tergugat. Nah, ada ketentuan berikutnya mengenai penggugat. Jika penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Jadi, kalau sebagian tergugat sepakat boleh kesepakatan perdamaian sebagian, tetapi kalau sebagian penggugat yang tidak sepakat dan tidak bersedia mengubah gugatan, maka mediasi harus dinyatakan tidak berhasil. Jadi berbeda konsekuensi hukumnya ya jika sebagian tergugat yang tidak sepakat dengan sebagian penggugat yang tidak sepakat. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak berperkara itu tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap ya baik dalam tahap pemeriksaan perkara maupun tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jadi dalam perdamaian sukarela itu nggak bisa dilaksanakan atau diimplementasikan kesepakatan perdamaian sebagian. Jadi ketentuan mengenai kesepakatan perdamaian sebagian ini memang cukup cukup kompleks, perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai implementasinya, terutama misalnya bagaimana mengubah gugatan dan apa implikasinya terhadap pihak-pihak yang misalnya sebagian tergugat yang tidak bersedia atau tidak menyepakati kesepakatan tersebut atau tidak terlibat di dalam kesepakatan tersebut. Nah, untuk hal ini akan kami jelaskan secara tersendiri di episode lainnya. Masih tentang kesepakatan perdamaian sebagian, eh, dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang ada kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator. Ya, jadi harus dilampirkan kesepakatan perdamaian sebagian yang sudah ditandatangani tersebut. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara akan melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. Jadi yang belum disepakati yaitu yang akan diperiksa materi pokok perkaranya oleh hakim. Kemudian, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Oke, berikutnya, kesepakatan perdamaian sebagian juga berlaku pada perdamaian sukarela, tahap pemeriksaan perkara, dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jadi untuk bagian ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ini jadi kesepakatan perdamaian sebagian itu meminta para pihak meminta kesepakatan perdamaian sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian sehingga eh, jika hal ini dilakukan dalam perdamaian sukarela, maka ini menyalahi ketentuan. Karena kesepakatan perdamaian yang diakhiri dengan permohonan akta perdamaian itu tidak dapat diimplementasikan dalam perdamaian sukarela. Berbeda jika kesepakatan perdamaian sebagian ini tidak meminta untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian, tetapi meminta untuk dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hakim dan dicantumkan dalam amar putusan. Karena itu, kesepakatan perdamaian sebagian untuk konteks ini yang tidak meminta dikukuhkan menjadi akta perdamaian itu berlaku juga pada perdamaian sukarela di tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jadi ini harus diperhatikan perbedaannya. Berikutnya adalah mengenai kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara perceraian. Jadi untuk perkara perceraian ini sedikit berbeda. Untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraiannya dikumulasikan dengan tuntutan lainnya,
Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Jadi misalnya ada tuntutan nafkah, ada tuntutan mengenai pengasuhan anak, lalu nafkah anak, dan seterusnya. Maka akumulasi atau akibat-akibat perceraian tersebut juga dibicarakan di dalam forum mediasi. Kemudian, dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Jadi, hal-hal yang disepakati tadi mengenai nafkah, ya, mengenai pengasuhan anak dan seterusnya, itu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian sebagian untuk perkara perceraian ini ya, mengenai tuntutan-tuntutan terkait akibat perceraian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, baru berdampak ketika satu, putusan perceraiannya dikabulkan, dan yang kedua, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van huis, sehingga akibat-akibat perceraian yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan atau executable. Ketentuan berikutnya adalah kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya tidak berlaku ya, jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara. Jadi kalau pokok perkaranya ditolak, maka itu tidak bisa kesepakatan perdamaian sebagiannya dikabulkan. Nah, berikutnya kita bahas tentang mediasi yang tidak berhasil. Jadi eh, mediator mediator yang melaksanakan proses mediasi bersama para pihak itu wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal. Jadi ada dua kondisi di mana mediasi dinyatakan tidak berhasil. Yang pertama, para pihak tidak menghasilkan atau mencapai kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari kerja berikut perpanjangannya jika ada perpanjangan proses mediasi sebagaimana telah kami jelaskan tadi. Atau para pihak dinyatakan beritikat tidak baik. Jadi dua kondisi ini yang menyebabkan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Lalu kemudian mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal. Jadi, dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal. Satu, melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang satu, tidak diikutsertakan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Yang kedua, diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi. Kemudian berikutnya adalah diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Jadi, jika ada satu atau beberapa pihak dalam gugatan yang tidak mengikuti proses mediasi meskipun telah dipanggil, maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan jika yang poin kedua ya, melibatkan wewenang kementerian, lembaga, atau instansi di tingkat pusat atau daerah, dan atau badan usaha milik negara atau daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian, lembaga, instansi, dan atau badan usaha milik negara atau daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. Yang ketiga, ya, mediasi tidak dapat dilaksanakan jika para pihak dinyatakan tidak beritikat baik. Kemudian kita bahas tentang perdamaian sukarela. Perdamaian sukarela ini diatur dalam bab 4
pasal 33 sampai 34 Perma nomor 1 tahun 2016. Perdamaian sukarela ini pada dasarnya merupakan eh, perdamaian yang dikecualikan dari proses mediasi wajib tadi. Jadi ada proses mediasi tambahan yang eh, apa istilahnya ya, diinisiasi oleh pihak-pihak berperkara dengan beberapa pertimbangan. Misalnya para pihak melihat oh adanya kemungkinan besar sengketa di antara mereka diselesaikan secara damai, kemudian mengajukan permohonan kepada majelis hakim. Nah, di dalam pasal 33 dan 34 Perma nomor 1 tahun 2016 dikemukakan bahwa perdamaian sukarela itu dapat dilakukan pada dua tahapan, ya, yaitu pada tahap pemeriksaan perkara dan atau tahap tingkat upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Kita bahas satu persatu. Perdamaian sukarela. Jadi pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, ya, hakim tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan perkara dilaksanakan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan dari para pihak tadi ya untuk melakukan perdamaian secara sukarela, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Jadi dalam perdamaian sukarela ini, ya, Ketua Majelis menunjuk salah seorang dari anggotanya yang sudah bersertifikat untuk menjadi mediator dalam perdamaian sukarela tersebut. Nah, harus diperhatikan bahwa perdamaian sukarela ini ada tenggat waktunya, yaitu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penetapan. Jadi 14 hari kerja terhitung sejak penetapan. Kemudian perdamaian sukarela pada tahap upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan yang ada. Kesepakatan perdamaian tersebut wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Jadi, eh, perdamaian sukarela dalam upaya hukum ini memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena jika pihak mencapai suatu kesepakatan mengenai pokok perkara mereka, mereka dapat menyepakati suatu klausul bahwa putusan pokok perkara yang telah dijatuhkan sebelumnya itu dikesampingkan dengan adanya kesepakatan di antara mereka. Inilah keistimewaan dari proses mediasi karena putusan pengadilan pun dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak sepanjang memenuhi ketentuan yang ada dan itu dilakukan dalam tahap-tahap atau pada waktu yang diatur di dalam Perma ini. Nah, akta perdamaian ya ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara. Jadi setelah diajukan tadi kesepakatan perdamaian kemudian disampaikan kepada majelis hakim banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka akta perdamaian tersebut yang telah diteliti ya tidak ada lagi masalah hukum, tidak ada lagi aspek hukum yang dilanggar atau tidak ada hal-hal yang kira-kira pada di kemudian hari nanti bisa berpotensi memunculkan masalah hukum baru, maka akta perdamaian ini ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Jadi kesepakatan perdamaian dikirim ke majelis hakim yang memeriksa upaya hukum tersebut, dipelajari, batas waktunya 30 hari kerja, kalau dianggap sudah memenuhi ketentuan yang ada, tidak ada lagi hal-hal yang dilanggar atau tidak ada lagi persoalan atau isu hukum yang belum tuntas, maka majelis hakim menandatangani akta perdamaian tersebut. Ya, jadi kemudian kalau kesepakatan perdamaian
ini mau dikirim, eh, perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama, jika berkas perkara banding, kasasi atau peninjauan kembali belum dikirimkan, jadi upaya hukum sudah dinyatakan, semua proses sudah dilakukan ya insahe, kemudian apa istilahnya penyampaian memori dan seterusnya, penyampaian memori, kontra memori, lalu insaha dan seterusnya. Ternyata berkas belum dikirimkan dan tercapai kesepakatan di antara pihak, maka kesepakatan perdamaian tersebut yang kemudian telah ditandatangani itu dikirimkan bersama-sama ke pengadilan tinggi untuk proses banding atau ke Mahkamah Agung jika prosesnya sudah sampai pada tahap tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Bagaimana Pak kalau misalnya sudah dikirimkan berkasnya, maka itu dikirimkan eh, menyusul ya, dikirimkan di kemudian hari setelah berkas perkara dikirimkan ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Jadi dia dikirim tersendiri, tidak bersama-sama berkas perkara karena berkas perkaranya telah dikirim terlebih dahulu. Ini untuk perdamaian sukarela pada tahap upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kemudian perlu kita perhatikan mengenai keterpisahan mediasi dan litigasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mediasi dan litigasi itu harus dipahami sebagai dua proses yang terpisah, meskipun mediasi itu merupakan atau masuk dalam teknis penyelesaian perkara, dalam hukum acara penyelesaian perkara perdata. Nah, apa urgensi pengaturan keterpisahan mediasi dan litigasi ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, eh, waktu atau proses mediasi ini tidak termasuk dalam tenggat waktu penyelesaian perkara. Karena penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama itu telah diatur waktunya oleh Mahkamah Agung di dalam surat edaran eh, 5 bulan, ya 5 bulan. Nah, mediasi yang memakan waktu sekian hari atau mungkin lebih dari 1 bulan itu tidak boleh dianggap atau dimasukkan sebagai bagian dari waktu penyelesaian perkara secara litigasi karena dia memang terpisah. Jadi waktu untuk mulai menghitung lamanya proses litigasi itu setelah mediasi. Jadi mediasi ini tidak boleh dimasukkan dalam lamanya proses litigasi. Kemudian yang kedua, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta penetapan penghukuman biaya mediasi, itu tidak dapat dilakukan upaya hukum. Jadi, putusan akhir maupun putusan penetapan celah atau putusan celah berkaitan dengan penghukuman membayar biaya mediasi itu tidak boleh tidak terbuka upaya hukum banding karena dia belum masuk ke dalam pokok perkara. Jadi dia terpisah dari pemeriksaan secara litigasi. Kemudian jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka seluruh pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Jadi ini keterpisahannya. Pernyataan-pernyataan dalam mediasi tidak bisa dijadikan mutatis mutandis, tidak bisa dijadikan sebagai pernyataan pula di dalam persidangan. Demikian juga dengan bukti-buktinya. Lalu setelah mediasi selesai, maka catatan mediator wajib dimusnahkan karena ini berisi hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Kemudian, mediator juga tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Kenapa? Karena mediator itu harus netral. Kalau misalnya dibenarkan untuk memberikan kesaksian, maka netralitas mediator dipertanyakan dan itu memunculkan subjektivitas yang dapat mengganggu kelancaran proses persidangan. Kemudian, mediator memiliki impunitas atau tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi karena seluruh kesepakatan mediasi itu merupakan solusi atau alternatif yang ditawarkan sendiri oleh para pihak, dicapai oleh para pihak, disadari sepenuhnya konsekuensi hukumnya oleh para pihak. Mediator hanya memfasilitasi mereka untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut sehingga secara yuridis harus dipahami bahwa keterpisahan mediasi dan litigasi berakibat juga impunitas pada mediator, dia tidak bisa atau tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Demikian untuk tahapan proses mediasi, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan perspektif baru ya dalam memahami tahapan atau proses mediasi, khusus mengenai perdamaian sebagian nanti akan kita bahas secara tersendiri
akan ada pendalaman tersendiri supaya lebih mudah memahami karena memang di Perma nomor 1 tahun 2016 ini perdamaian sebagian termasuk yang paling rinci atau termasuk paling rinci dan paling panjang pembahasannya, pengaturannya, dan itu akan kita coba bahas secara lebih mendetail lagi disertai beberapa contoh konkret supaya lebih mudah dipahami. Demikian, semoga bermanfaat. Salam the 1 Minute of Law Studies.